Disfungsi seksual adalah istilah yang dikenal sebagai gangguan seksual. Disfungsi seksual pada pria adalah semua gangguan yang bisa menyebabkan penurunan fungsi seksual pada pria. Gangguan fungsi seksual ini bisa terjadi pada satu atau lebih siklus respons seksual. Salah satu gangguan seksual yang cukup ditakuti oleh kaum pria adalah mengalami impotensi atau disfungsi ereksi. Masalah impotensi bisa mempengaruhi banyak pria dan memiliki dampak yang bervariasi tergantung dari berbagai faktor seperti usia orang tersebut, kondisi fisik, serta psikologis. Impotensi atau disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seorang pria mendapatkan ereksi atau mempertahankan ereksi cukup keras untuk melakukan hubungan seks sampai selesai. Menurut penelitian, ada banyak penyebab seorang pria mengalami impotensi, tapi sekitar 90% kondisi ini disebabkan oleh kondisi fisik, sementara masalah psikologis terbukti menyebabkan impotensi sebesar 10%. Penyebab yang bersifat fisik lebih banyak ditemukan pada pria usia lanjut, sedangkan masalah psikis lebih sering terjadi pada pria yang lebih muda. Semakin bertambahnya umur seorang pria, maka impotensi semakin sering terjadi. Meskipun impotensi bukan merupakan bagian dari proses penuaan, tetapi merupakan akibat dari penyakit yang sering ditemukan pada usia lanjut. Sekitar 50% pria berusia 65 tahun dan 75% pria berusia 80 tahun mengalami impotensi. Selain faktor fisik, psikologi, dan gaya hidup, faktor lain adalah perawatan dengan obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan impotensi bertambah parah. Sebagian kabar juga banyak mengkaitkan beberapa buah sebagai penyebab terjadinya impotensi. Salah satunya adalah buah semangka. Semangka merupakan jenis buah berair yang sebagian besar jenis daging buahnya berwarna merah. Semangka adalah salah satu buah yang mudah kita temukan dan menjadi buah favorit di kala musim panas. Lalu kenapa ya buah semangka dikatakan sebagai penyebab impotensi? Coba kita cek dulu nih pendapat mereka. Belum tahu ya saya, mungkin mitos. Itu mitos. Iya. Ya enggak mungkin toh. Saya belum pernah mendengar itu. Malah semangka kan itu termasuk vitamin. Mungkin mitos ya. Karena yang saya tahu itu semangka malah dalam beberapa artikel bisa meningkatkan vitalitas. Belum pernah dengar juga. Mungkin perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Jadi itu mitos. Nah kan, masih banyak yang bingung nih mengenai hubungan semangka dan impotensi. Biar tahu faktanya, kita cek yuk mengenai semangka. Buah semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat dan dalam bahasa Inggris disebut watermelon. Semangka atau tembikai atau Citrullus lanatus adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Tanaman semangka memiliki daunnya berlekuk-lekuk di tepinya, bunganya sempurna berwarna kuning, kecil dengan diameter 3 cm. Semangka adalah Andromonaceous monoctyl, yaitu memiliki 2 jenis bunga pada satu tumbuhan. Bunga jantan yang hanya memiliki benang sari atau stamen, dan bunga banci atau hermaprodit yang memiliki benang sari dan putik atau pistilum. Buah semangka memiliki kulit yang keras, berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua. Tergantung kultivarnya, daging buah yang berair berwarna merah atau kuning. Semangka biasanya dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya atau ketiledon sebagai kuaci. Buah semangka sangat cocok dikonsumsi di saat udara terasa panas atau di siang hari yang cukup terik. Ini dikarenakan hampir 90% kandungan semangka terdiri atas air. Buah ini mudah didapatkan di pasar tradisional maupun pasar yang lebih modern. Semangka juga dikenal memiliki banyak manfaat. Selain buahnya untuk dikonsumsi, kulit dan biji buah semangka juga seringkali dijadikan sebagai obat alternatif. Secara keseluruhan, kandungan gizi semangka dalam 100 gram terdiri dari energi 30 kalori, karbohidrat 7,55 gram, gula 6,2 gram, diet serat 0,4 gram, lemak 0,15 gram, protein 0,61 gram,
air 91,45 gram. Untuk kandungan vitamin A terdiri dari 28 mg, tiamin 0,033 mg, ribofanin 0,021 mg, niacin 0,178 mg, asam pantotenat 0,221 mg, vitamin B6 0,045 mg, folat 3 mg, vitamin C 8,1 mg, kalsium 7 mg, zat besi 0,24 mg, magnesium 10 mg, fosfor 11 mg, kalium 112 mg, dan seng 0,10 mg. Selain itu, semangka juga mengandung asam amino sitrulin, asam amino asetat, asam malat, asam folat, arginin, betain, likopen, dan sukrosa. Manfaat buah semangka juga dikenal untuk kecantikan yang dapat meremajakan kulit, melembutkan kulit wajah, menghilangkan kerutan dan noda di wajah. Terus, bener nggak ya semangka bisa menyebabkan hipotensi? Nih, kita dengerin yuk penjelasan dari ahlinya. Ya, ini yang seringkali masyarakat kita juga sering katakan bahwa orang yang makan semangka akan berpeluang untuk menjadi hipotensi gitu. Satu hal yang harus dijelaskan bahwa di dalam semangka itu kaya akan sitrulin. Nah, sitrulin yang terdapat dalam buah semangka ini dia akan dikonversi dalam tubuh untuk menjadi L-arginin. L-arginin itu adalah asam amino yang dia merangsang produksi nitrit oksida yang fungsinya adalah memperlancar dan meningkatkan aliran darah ke seluruh bagian vital di dalam tubuh. Nah, senyawa sitrulin ini yang dalam semangka dipercaya memiliki efek aprosidiak yang itu fungsinya ternyata sama dengan Viagra. Jadi kalau dikatakan bahwa semangka ini dapat membuat pria menjadi hipotensi, justru adalah kebalikannya. Jadi dengan kita mengkonsumsi semangka malah kita menjadi luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semangka bisa menyebabkan pria itu menjadi impotensi, itu adalah mitos. Tuh kan, cuma mitos aja ya si semangka bisa menyebabkan hipotensi, malah bisa menambahkan gairah loh. Tips untuk mengkonsumsi semangka. 1. Pilih semangka yang pada bagian paling atas dan pada ruas garis yang mengelilingi kulit buahnya nampak berwarna hijau ketuaan. Hal ini sudah dipastikan semangka tersebut daging buahnya akan berwarna merah dan manis. 2. Simpan buah semangka yang sudah dipotong dalam tempat plastik kedap udara. Anda juga bisa menaruh potongan semangka sesuai memotongnya dalam lembaran plastik. 3. Jika Anda memiliki kulit kering, Anda dapat mengkonsumsi semangka dengan mencampurnya dengan madu untuk tetap melembabkan kulit. Nah pemirsa, demikian tadi informasi seputar mitos atau fakta kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan Anda dan telusuri lebih dalam hanya di Mitos atau Fakta.